حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat, ya insyaallah kita semua yang berada di masjid yang mulia ini dan juga berada di bulan yang mulia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu tak henti-hentinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah akan membawa kita menuju keselamatan, baik itu keselamatan di dunia dan keselamatan yang kita nanti-nantikan, keselamatan yang kita harap-harapkan di yaumil qiyamah nanti. Dan tidak lupa juga kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah apapun keadaan kita sekarang ini. Karena sejatinya nikmat, salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman ialah nikmat umur panjang. Sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala napas untuk bisa menghirup udara segar. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berzikir, untuk bisa beristighfar, untuk bisa menambah amal-amal kebaikan, dan yang pastinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di tengah bencana yang melanda dunia saat ini, dan kita juga adalah salah satu di antara negara yang terdampak bencana itu, yaitu merebaknya wabah atau virus COVID-19. Kita mungkin bertanya-tanya di dalam hati kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Apakah ini adalah suatu cobaan ataukah mungkin peringatan, ataukah juga sebagai azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Na'udzubillah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un fa akhbarani annahu adzab yab'athuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laysa min ahad yaqut ta'un fayamkutu fi balidihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah lahu illa kana lahu mithlu ajrin syahid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun, suatu jenis penyakit menular yang mematikan. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seseorang pun yang tertimpa penyakit taun lalu ia tinggal di kotanya, lalu ia tinggal di desanya dengan sabar, mengharapkan pahala dari Allah, serta ia mengetahui bahwa ia tidak tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah dituliskan, apa yang telah ditakdirkan baginya, kecuali orang itu akan mendapatkan semisal pahala syahid. Subhanallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita. Kalau selama ini kita merasa bahwa kita telah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, maka itu adalah suatu cobaan bagi kita sebagai orang yang beriman. Dan tentunya sikap kita adalah bersabar dan tetap istiqomah menjalankan apa yang telah diperintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Kita berdoa agar kita terhindar dari dampak buruk dari wabah ini. Dan kalau seandainya ada di antara saudara-saudara terkena dampak buruk itu, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Kalau seandainya pun ditakdirkan kita mati, maka kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan pahala begitu besar, yaitu pahala semisal pahala mati syahid. Subhanallah. Dan juga kita memohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Salah satunya kata Allah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau seandainya bencana ini, wabah ini adalah suatu peringatan, maka kita harus berhati-hati. Berarti kita sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini. Kita sudah banyak melalaikan perintah Allah. Kita telah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya yang kita lakukan, mari kita kembali kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan apa yang harus kita berbuat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. An-Nur 31. Yang selama ini mungkin kita lalai dalam melaksanakan salat. Kita hanya melaksanakan salat 3 waktu saja dalam sehari semalam. Maka jadikanlah salat itu 5 waktu untuk kita. Kalau seandainya selama ini kita sering bermabuk-mabukan, tinggalkan mabuk-mabukan itu.
Kalau seandainya mungkin selama ini kita memakan harta riba, tinggalkan harta riba itu. Kalau seandainya selama ini kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka muliakanlah orang tua kita. Kalau seandainya ini selama ini kita sering menghibah orang, membicarakan aib orang, maka tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua perbuatan yang bisa menjerumuskan kita di dalam dosa. Karena ini mungkin peringatan bagi kita. Juga sebagai peringatan yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Yang artinya, maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi ini. At-Taubah ayat 74. Dan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin, apakah ini suatu azab yang menimpa manusia? Dan insya Allah ini bukanlah azab bagi kita orang-orang mukmin. Yang pastinya ini diperuntukkan bagi penguasa-penguasa, bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran daripada Al-Qur'anul Karim. Bahkan lantang mereka mengatakan dari mulut seorang penguasa, tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menggoncang negara mereka, kerajaan mereka. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qarun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Namrud. Dikarenakan mereka sombong dan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah yang singkat ini, sebagai wasiat khotib pada Jumat yang mulia ini kepada kita semua. Yang pertama, mari kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Kita ambil pelajaran atau iktibar dari bencana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana ini dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, langkah kita sebagai orang yang beriman, kita juga harus bisa melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ati'ullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian, dan ulama-ulama di antara kalian. Saat ini baru himbauan yang diberikan oleh pemerintah kita. Tetapi kalau seandainya nanti sudah datang pelarangan bagi kita untuk tidak bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah di rumah, maka mau tidak mau kita melaksanakan di rumah. Tapi ini karena sekadar himbauan, dan juga kita selalu harus antisipasi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, maka kita turuti. Terakhir, yang ketiga, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kita, sebagai benteng kita, dan kita jadikan Al-Quran sebagai senjata kita untuk menghalau semua itu. Dalam surat Al-Hasr ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kepada sebuah gunung, maka pasti kamu akan melihat gunung itu akan tunduk dan terpecah belah dikarenakan takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat, kata Allah, agar manusia berpikir. Baca Al-Quran, gunung pun hancur, gunung pun takut. Kalau kita istiqomah, yakin apa yang kita baca, kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surat Yasin, kita membaca Al-Quran tiap malam, 1 juz 1 malam,
Kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata kita untuk dilindungi dari wabah ini. Juga melindungi keluarga-keluarga kita, maka insya Allah kalau kita yakin itu akan menjadi senjata kita sebagai orang yang beriman. Saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi penggugah hati kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Juga kita selalu mengerjakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terlindung dari wabah ini, kita terselamatkan dari wabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya, dengan taubat kita, mudah-mudahan wabah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan serta mereka saling menasihati untuk kebenaran dan mereka saling menasihati untuk kesabaran. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina kamilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur raziqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.